kan memang kita sama-sama manusia kan, tapi tidak mungkin identik kan. Coba monggo Ya. silakan open cam. Ketiga tauhid itu bid'ah, persepsi atau pertanyaan, Bang? Persepsi, persepsi, argumentasi saya ini. Qad bayan sulaka Argumentasi. anna tauhida anna tauhida anna salah satu tauhid Hmm. bid'atun. Hmm. Terus abang tanya ke saya gimana? Tauhid itu bid'ah? Enggak, kalau saya mau tanya mana perkataan Nabi yang membagi tauhid? Nggak ada, Bang. Enggak ada. Mana perkataan sahabat yang membagi tauhid jadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Nggak ada. Terus apa namanya kalau tidak ada? Ini bukan perkara ibadah, Bang. Itu Apa? metode yang tidak ada hubungannya. Mau dipakai, mau kagak dipakai juga boleh. Oh gitu Itu ya. cuma Jadi kalau kita sama kayak rukun Islam, Bang. Ngerti nggak, Bang, metode bid'ah? baca bang, baca bang, baca bang, Ya apa itu? Coba. baca 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 coba. Abang aja yang baca, Bang. Aku nggak bisa baca nih. Wal ibadah wa at-tauhidu li'annal khusuma bainal anbiya wal umam fihi kama qala Allah taala. Aduh, enggak kelihatan kalau dari HP. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah ani abudullaha wajtanibut tagut wa amma tauhidu fahuwa ala salasati anwa'in. Kok bisa antum bilang tidak bukan ibadah begitu? Bukan ibadah, Bang. Karena Yang tadi saya bacakan apa itu? nggak dapat apa-apa, Bang. Gimana yang saya bacakan tadi itu apa, Bang? Coba pakai bahasa Indonesia, Bang. Aku awam, Bang. Aku nggak tahu, nggak ngerti bahasa Indonesia. Oh, kalau cukup Bang. Cukup ya? Cukup Kok ya? kok gitu? Iya, begitu. Karena begini, Bang, kalau kita debat dengan orang awam, tidak ada diskusi ilmiah yang terjadi, yang ada debat kusir. Hmm? Ini kan kita nggak usah pakai dalil-dalil dulu, Bang. Kita pakai Oh, definisi aja dulu. agama. Kalau Jawas itu Jawas, antum tahu Jawas enggak Jawas? Enggak, Bang, enggak. Abdul Qadir Jawas. Dulu Qadir Jawas Tahu enggak. nggak? Aduh, ada yang tahu yang biasa yang jenggot putih besar yang kalau ceramah pasti tanya mana dalilnya, mana dalilnya? Tahu nggak itu? Nggak tahu. Kenapa? Nggak Oh tahu. ya tahu. Itu Ustadz Tahu. Yazid, Abdul Qadir Jawas, bukan Oh, Jawas, Bang. ya Yazid Orang Jawas. Iya, rusak, Bang. Abang ini Oh kan iya, pelajar. Yazid Jawas. Masa Apa? kayak gitu? Dia Ustad. Abang ini kan terpelajar. Ngomong kok kayak Iya, gitu. Itu dia ulama, Ustad, Bang. Ustadz loh. Ya. Enggak, saya enggak nganggap dia ulama. Kenapa? Memang salah kalau saya enggak nganggap dia ulama. Dia nggak salah, cuman Ya itu orang, sudah, Bang. kalau enggak salah, saya kan bilang antum itu namanya dia kan, saya enggak bilang, saya tidak mengotori namanya kan. Siap, Saya siap. panggil dengan sesuai namanya. Oke, terima kasih. Nah, dia kan selalu tanya mana dalilnya. Kenapa kok bertauhid tidak butuh dalil? Nggak butuh dalil karena itu kan bukan ibadah, Bang. Itu Lah, tadi yang mau saya dipakai, tampilkan tadi, tunggu dulu, Bang. Ngerti nggak, Bang? Mau dipakai mau kagak tidak masalah, itu cuma ijtihad ulama yang memudahkan kita untuk belajar. Nah, itu jadi Bang, antum kalau Bang ini tidak pakai, bertauhid Bang. begini ya, dalam Bang. keyakinan Anda, Oh, halo, tunggu dulu, Bang. Muka Abang ini tapi seperti muka tembok, Bang. Udah nggak mau nerima tapi lagi, Bang. tapi Sudah, cukup Bang. Bang ya. Sudah, cukup, Bang. Oke ya. Ya cukup ya, cukup ya. Ya sama-sama. Ya. Turun Bang. Cukup Bang ya, cukup ya. Maksudnya kita sampaikan referensi. Dia bilang, Ibnu Abdul Wahab bilang ibadah itu adalah tauhid. Dia bilang tauhid bukan ibadah. Nanti bilang metode lagi. Baru habis itu bilang awam. Sebenarnya yang muka tembok itu siapa sih? Ya Allah. Oh, ya Allah, ya Allah. Tapi biasa Ustaz Agung memang. Ilmuwan ini belum paham bid'ah. Oke, naik Bang, naik. Tolong pahamkan dong. Kasih tahu dong. Bid'ah itu apa? Nah, buka referensi masalah bid'ah. Mana ya? Mana ya? Lisanul Arabi. Naik Bang, yang bilang tadi. Aduh, anak baca Ustadz Agung ke komen ini mati-mati tatawan. Ya Allah. Naik Bang.
Naik antum yang bilang tadi anak ndak paham bid'ah, naik kita diskusi Bang. Nah, diskusi santai aja. Yang penting antum bisa bawa referensi, kita apa namanya? Kita sampaikan referensi, Anda percaya, ya toh? Kalau kita sampaikan referensi Anda tidak percaya, tidak tahu baca, terus kita mau diskusi apa dengan antum ini? Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang. Ada enggak dalilnya 3 tauhid dari Nabi? Enggak, saya cuma tanyakan kenapa diturunkan tadi, kan itu kan pintar itu tat. Kenapa diturunkan? Pintar dari mana dia mengaku awam? Oh, pintar itu. Oh, Oh, kita kalau orang pintar diturunkan, kalau orang bodoh dia pintar dari mana dia ngaku awam? Iya, kenapa diturunkan? Dia yang udah bilang dia mau turun, saya kan bilang cukup. Nanti kalau makin ke sana, Di situ yang turunkan enggak bisa. ya Allah, Kalau- nggak bisa Bang, susah. Kita mau diskusi dengan orang awam kita sampaikan referensi, mereka tidak Yang percaya. tadi itu bukan orang awam, itu orang pintar, kenapa diturunkan? Nah, kalau Alah, bukan orang awam, kalau orang bukan orang awam, terus saya sampaikan referensi, kenapa nggak bisa diartikan? ya diteruskan aja, Ayo. jangan diturunkan. Aduh. Kenapa diteruskan? Saya juga nggak turun, kan memang dia turun yang sendiri. yang nurunkan di situ. Jangan diturunkan, diteruskan. Kalau bicara Iya, bergantian, jangan di situ terus yang ngomong. Dijelaskan di Lanjut, situ Bang. ngomong juga. Iya, lanjut Bang, masalah 3 tauhid capek saya nanggapi kalau orang Nggak awam. usah, Lanjut Bang. 3 tauhid, Istighfar aja, silakan Bang. hadisnya. Hadisnya Banyak dari Nabi istighfar, ada Bang. nggak? Banyak Laku banyak istighfar. Banyak istighfar, Bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sudah, sekarang 3 tauhid. Saya sudah nuruti perkataan kamu kan? Kita nuruti perkataan dia. Dia bilang banyak istighfar, kita sudah istighfar. Kita minta dalilnya 3 tauhid kok malah turun. Iya toh? Bagaimana ini? Gimana? Iya. Monggo silahkan. Ada enggak? Apa namanya? Hadis Nabi tentang pembagian tauhid menjadi 3. Nabi membagi tauhid menjadi 3, ada enggak? Sebentar. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Halo, ya. silahkan. Oh, sebentar Bang. Satu. Tadi itu yang Sebentar Bang. tadi jangan diturunkan, Bang. Ya, ada tamu Tadi seru spesial itu. ini. Silakan Bang Abes. Aduh, sekian lama saya tunggu antum. Sana masuk. Sebentar. Penting ini. Monggo Bang Abes. Langsung Bang. Saya itu kan pernah tanya ke antum mengenai tauhid itu ibadah atau enggak. Ya, anda antum jawab sampai hari ini sih. Yang saya mau tanyakan ke antum terkait apa namanya? 3 tauhid itu, 3 tauhid ini ada ndak hadisnya dari Nabi? Pernah ndak Nabi membagi tauhid menjadi 3? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kan selalu antum sampaikan bid'ah pasti sesat, toh, dan lain-lain lah. Tidak ada bid'ah hasanah, itu saya pegang itu kan antum buat judul tidak bid'ah hasanah. Silakan Bang sampaikan hadis Nabi. Kok turun, aduh. Padahal jarang-jarang itu habis naik. Aduh, ya Allah, kok turun. Jadi ini untuk Wahab ya. Jangan bilang lagi, jangan bilang lagi naik ke apa namanya roomnya ABS Bang. Atau ABS undang ke sini. ABS sudah datang ke sini,
Saya tanya dia terkait dalil 3 tauhid dan inilah hasilnya. Dia kabur. Halo. Halo ya. Ya silakan Bang. Langsung aja biar enggak lama. Diskusinya jangan satu-satu, jadi Ya. Nah, terus maksudnya bagaimana? ada 2 orang atau 3 orang itu loh. Ya, kalian bertiga, saya sendiri begitu. Jadi kalau satu-satu jadi nggak enak didengar. Biar seru. Justru satu-satu itu bagus. Boleh saya nggak ikut komentar? Silakan dalilnya 3 tauhid langsung dari hadis Nabi. Tiga itu loh, tentang tauhid bagi 3 itu loh. Iya, Boleh nggak silakan. saya ini ikut komentar? Iya, silakan komentar. Dalilnya mana, Bang? Maksudnya yang saya tanya dalilnya mana? Dari Nabi, sabda Nabi tentang 3 Iya, tauhid ini. Kak, ditanya dalil. Kan sudah orang itu untuk menjelaskan kepada semua orang atau orang, artinya ketika menjelaskan sesuatu supaya si yang dijelaskan itu lebih mudah menerima, makanya itu namanya metode untuk menjelaskan seseorang, kan gitu. Kalau ditanya dalil mungkin nggak ada. Ini sampean ini yang dicari kok jebakan, kan gitu. Ini namanya mau cari jebak orang namanya. Kalau ditanya dalil banyak sudah Ada. dijelaskan orang itu mungkin tidak ada dalil, tapi itu Nggak ada lebih dalil. tepatnya untuk memudahkan menjelaskan kepada seseorang atau orang awam itu, makanya dibagilah istilahnya teknik menjelaskan sesuatu kepada orang lain supaya cepat menerima, gitu intinya gitu. Kalau kamu nanyanya dalil terus. Sudah Bang ya, sudah ya. 3 tauhid ini jadi tidak ada dalil. Boleh tidak kita beribadah atau meyakini sesuatu tanpa dalil? Boleh nggak? Kalau itu kan soal menjelaskan itu nggak perlu dalil, yang penting sih seseorang itu bisa Boleh menerima, bisa menangkap gitu loh. Itu nggak perlu dalil. Boleh tidak kita berakidah, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Tidak usah pakai dalil. Boleh nggak seperti itu? Itu metode untuk menjelaskan sebuah ilmu. Bukan Cukup ya. itu kamu saja, kalau menurut saya itu kamu yang bodoh, nggak usah bodoh-bodohkan orang. Kamu diajak dijelaskan orang bahwa itu nggak dalil, kamu ngeyel. Cukup ya, cukup ya. Iya, kamu buka forum-forum kayak gini itu nggak pantas. Itu kamu mau mencari jebakan orang, menyalahkan orang namanya. Yang maksudnya kan kita sudah tahu kalau ndak ada dalil, capek. Mau nanggapi orang khutbah ceria itu capek, Pak. Iya, kamu itu ndak ada dalil. Ya sudah, kalau ndak ada dalil kok diikuti, kan aneh. Aduh. Aduh, sudah lari kok. Antum tadi turun, sekarang mau naik lagi. Nggak, ada yang lain, tapi coba panggil ABS lagi dong. Aduh ya Allah, padahal tadi beliau naik. Aduh, tolong, kalau bisa tolong panggil ABS. Mungkin tadi ya ada yang saya tantang, terus mungkin dia kemari. Padahal bagus itu, saya nunggu suara dia keluar kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, para Wahabi ini tidak boleh dilayan, semua bodoh. Ya, begitulah. Naik-naik, ditanya dalil, tidak mau begitu dalil. Itulah. Dan kalau kita buat yang tiada dalil, diorang cakap bid'ah. Kalau diorang yang buat tiada dalil, tidak bid'ah. Apa itu, Ustaz? Coba jelaskan, Ustaz. Lagi bingung juga saya.
saya biar saja, apa namanya, itu bukan kita. Bagaimana Ya, Ustaz? durang punya apa perangai ini. Bukan ilmiah, Bang. Selalu cakap kotor, selalu cakap bodoh, selalu cakap apa semua. Maksudnya tapi ya setidaknya. Mana Ustaz Agung ngeloloh habari sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Dari tadi cuma sakit puru ada bata tawa ini. Tidak, begini Ustaz, maksudnya saya juga barangkali kan mereka itu benarkan dengan posisi 3 tauhid itu kan. Jadi kita bisa istifadah, ya kan? Iya, betul kan bisa tahu tuh dari Ya apa bisa yang kami dipakai. tahu barang. Dan kan biasa di forum Basul Masail itu ketika kala dalam menyampaikan apa data maka siap taslim. Kan begitu Ustaz? Iya, pasti itu. Yes Ustaz. Monggo Bang Herman mungkin ada yang mau. Ini ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Ini saya cuman ini apa ya untuk berbagi kepada teman-teman yang di bawah intinya supaya kita ini kan dalam rangka sama-sama mencari ilmu kan gitu Ustaz ya. Iya. Nah artinya alangkah baiknya yang di bawah maksudnya itu janganlah kita tuh bilang bodoh apa biar kita itu kan seru gitu loh Ustaz. Saya jujur aja saya mencintai Islam, saya mencintai Ustaz, saya mencintai yang berargumen biar kita itu hidup karena kita tidak tahu jadi tahu seperti itu Ustaz. Nah, saya jujur aja masih butuh sekali untuk penjelasan-penjelasan dari mana aja, terserah dari mana, baik dari Ustadz, dari ini segala macam. Yang penting itu sesama Islam, sesama Muslim, kecuali kalian non Muslim, nah itu saya enggak gitu Ustadz. Cuma gitu aja Ustadz. Cuman saya sedikit yang apa ya, yang saya tahu, yang saya dengar itu, kalau salah mohon dikoreksi Ustadz ya. Heeh. Memang kalau 3 tauhid itu menurut mereka mungkin ya kalau nggak salah paham itu kan cuma metode Ustaz. Jadi ibaratkan baca Al-Quran kita kan anak-anak kecil atau saya sendiri pribadi kan juga nggak bisa baca Al-Quran itu tanpa membaca dari apa itu Iqra ya jilid 1 jilid 2 3. Nah menurut saya seperti itu Ustaz. Nah kalau saya salah mohon dikoreksi Ustaz, mohon ilmunya juga. Sekian aja Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang itu. Dalam hal itu. Dari Bang ayo. Itu aja Ustaz. Sebentar Bang Muli. Iya. Ya, sebentar ya. Ini dalam hal itu Bang Irman. Kalau apa namanya? Kan itu metode. Nah, otomatis kan kita bakal melihat sesuatu yang baru tidak ada di zaman Nabi. Ya, permasalahan yang terdapat pada Wahabi, perbedaan lah. Perbedaan yang ada pada Wahabi dan ada pada kita adalah melihat apakah bid'ah itu terbagi atau tidak. Nah, kalau tidak terbagi berarti kita bakal mengatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya spesifik dari Nabi atau dari sahabat atau dari salafus soleh, maka akan dihukumi dengan amaliyah yang tertolak atau bentuk perbuatan yang ditolak oleh syariat agama. Nah, itu kalau kita menganggap bid'ah tidak dibagi. Sedangkan kalau kita menganggap dibagi, berarti kita bakal mengikuti konsep Imam Syafi'i kan, yang sesuai dengan syariat ya baik, yang tidak sesuai dengan syariat ya buruk atau tercela. Nah, ketika kita melihat dengan sudut pandang ini, maka kita harus lihat isinya. Karena Imam Syafi'i bilang baik dan buruk itu ditentukan berdasarkan sesuai dengan syariat atau menyelisih dengan syariat. Nah, isi dari metode ini apa namanya? Bagaimana? Kalau Abang bilang tadi contoh kayak baca Al-Quran untuk mempermudah belajar supaya mempermudah bisa baca Al-Quran. Kita diajarkan Iqra dulu. Ya, ini kan memudahkan. Liluasa ada kaidah lilwasail hukmul maqasid. Kemudian di Al-Qur'an Allah bilang yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, dan dalil-dalil yang lain banyak untuk mempermudah apa namanya? Orang itu untuk mengamalkan agama. Nah, kalau 3 tauhid ini pada dasarnya bertentangan tidak dengan syariat. Nah, harus kita cross check baik dalam sudut pandang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, kalau kita lihat dari kan sudah tadi saya sedikit bahas di dalam masalah rububiyah. Kita loncat ke asma wa sifat. Asma wa sifat. Di situ di dalam kitab Usuluddin Al-Islami punya Ibni Abdul Wahab mengatakan apa saja yang Allah sifati mengenai perihal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sifati
dan Allah beri nama dirinya sendiri di dalam firman-Nya, dan apa saja yang Nabi buat pun dalam hal itu yang sampai riwayatnya sampai kepada kita, itu semua dilihat sebagai hakiki, tidak ada yang majazi. Jadi bagi mereka semua dalil itu tidak ada yang majaz, semua harus dimaknai secara hakiki. Apa yang tertera itulah maknanya. Nah, apakah ada permasalahan di dalam hal ini? Ada, karena di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang bentuknya mutasyabihat, yang mana kalau kita artikan ayat itu secara letterlek akan menjatuhkan kita kepada satu hal yang dilarang oleh syariat. Allah mengatakan Allah itu laisa kamitsli syai'. Otomatis ketika kita memaknai ayat yadullah fawqa aydihim dengan makna tangan, yang tangan itu adalah jawarih atau jarihah, anggota tubuh fisikal, punya masa jenis, terikat oleh dimensi, terikat oleh ruang dan waktu. Nah, sama saja kita menyamakan Allah itu dengan makhluknya. Nah, dan ini dilarang oleh Allah di dalam firman laisa kamitsli syai'. Nah, otomatis tiga tauhid dari sudut pandang rububiyah dan asma wa sifat ini sudah bertentangan dengan syariat. Nah, kalau kita mempermasalahkan di rububiyah, uluhiyah pun bakal bermasalah, karena Sayyid Alawi Al-Haddad di dalam kitab Misbahul Anam mengatakan kalau orang yang berikrar atau beriman dengan tauhid rububiyah, otomatis dia beriman dengan tauhid uluhiyah, begitupun sebaliknya. Jadi kalau memisahkan ini sudah dianggap keliru. Nah, kalau keliru di dalam rububiyah berarti uluhiyah juga keliru. Nah, kemudian di dalam uluhiyah pun mengingkari yang namanya tawassul, yang mana ini adalah bentuk ikhtilaf ulama, yang dalilnya itu ada dimuat oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, di mana seorang laki-laki diajarkan oleh Sayyidina Utsman bin Hunayf untuk meminta kepada Allah dengan wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad di situ sudah meninggal. Itu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam tiga tauhid. Nah, kalau kita katakan metode ini adalah metode yang baik, apakah metode yang menyampaikan kita kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat akan kita katakan dengan metode yang baik? Atau akan kita katakan dengan bid'ah yang baik? Oh, jelas tidak. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan bid'ah yang baik adalah bid'ah yang sesuai dengan syariat. Adapun bid'ah yang menyelisih syariat adalah bid'ah yang tercela. Berdasarkan definisi Imam Syafi'i, kita bakal mengatakan kalau pembagian tauhid menjadi tiga berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab-kitabnya, itu menjatuhkan pembagian ini sebagai bid'ah yang dolalah atau bid'ah yang mungkar. Kurang lebih seperti itu, Bang. Kurang lebih seperti itu. Jadi terdapat permasalahan. Kalau kita mau bahas secara isinya, bahas secara isi. Minta maaf kalau dibilang pemahaman saya sendiri, pemahaman saya bisa bertanggung jawab karena pemahaman yang saya ambil ini berdasarkan referensi yang ada, baik itu dari kitab ulama kholaf ataupun ulama salaf dalam pendefinisian bid'ah, kemudian riwayat-riwayat yang dipakai. Kurang lebih seperti itu. Tawasul tidak boleh. Jelas boleh, tawasul boleh. Tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang soleh, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, tawasul dengan orang soleh waliullah, ulama yang sudah meninggal, itu dibolehkan secara syariat. Walaupun yang tawasul dengan orang yang meninggal itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, sebagaimana ditulis oleh Syekh Mubarakfuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, syarah dari Jami'ut Tirmidzi. Kurang lebih seperti itu. Kita ya fair di dalam ilmu ini, fair. Boleh ya katakan boleh, tidak boleh ya katakan tidak boleh. Baik ya katakan baik, sesat ya katakan sesat. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bergabung. Mungkin saya ada satu pertanyaan Ustaz ya, terkait dengan kenapa bid'ah itu menjadi sebuah dasar hukum ya Ustaz ya? Bid'ah bukan dasar hukum, Bang. Ya, istilahnya kan mereka itu menjadikan bid'ah itu sebagai dasar hukum gitu ya, boleh dan tidaknya gitu ya. Kalau dari kacamata saya ya, sepanjang saya diskusi dengan mereka,
karena mereka itu terlalu terpaku di dua hadis, yaitu hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaratun dengan hadis khairul hadi hadi asdaqal umur kita inna asdaqal umur kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa huwa fi riwayatin akhar wa kulla dhalalatin finnar, kan yang dijadikan patokan hadis itu. Masalahnya adalah tidak melihat hadis-hadis yang lain, sehingga menjadikan pemahamannya seperti itu dan dianggap dasar. Ya wallahu alam, mungkin dari kalangan awam mereka ada yang mengatakan landasan hukum, tapi ya kayaknya dari orang-orang yang alim di antara mereka tidak menjadikan itu sebagai landasan hukum, tapi lebih kepada istilah. Yang saya tahu ya, ada satu ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5 dasar hukum ya Ustaz ya, termasuk Syekh Izzuddin Ibnu Abi Salam. Nah, baru disampaikan Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abi Salam. Bid'ah sunnah, bid'ah makruh, haram gitu ya. Ya, Itu memang semuanya merujuk ke situ kan ya. ya. Nah, bagaimana tuh pendapat Ustaz? Kalau pendapat anak memang sesuai, Bang. Wong pada dasarnya bid'ah itu kan sesuatu perkara yang baru, dan perkara yang baru tidak selalu bisa dihukumi sesat, sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i. Dan berkembangnya zaman itu menjadikan perkembangan dalam khazanah keilmuan Islam, sehingga kita melihat ulama-ulama mukhalaf itu membagi hukum menjadi 7: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sah dengan batal. Kalau di muasirin itu antum bisa baca di kitabnya Dr. Mustafa Al-Bugho, namanya Fiqhul Manhaji, ditambah 1 namanya Khilaful Aula. Nah, jadi ya setiap perkara baru itu ya ketika kita mau hukumi dengan hukum syar'i, maka kita akan dapati satu perkara baru yang dihukumi wajib, atau dihukumi sunnah, dihukumi mustahab atau sunnah, atau dihukumi mubah, makruh atau haram, sesuai dengan landasan yang dipakai. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Ustaz. Mungkin segitu aja Ustaz ya. Terima kasih ya buat ilmunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kurang lebih itu Ustaz. Yo, insya Allah jelas dan insya Allah. Ustadz, saya mau izin dulu boleh Ustadz ya? Mau ada musyawarah. Ya, terima kasih banyak DP Ilmu. Mudah-mudahan saya terus. Amin. Keluarga selamat dari fitnah-fitnah dunia akhirat. Insya Allah. Insya Allah Ustadz. Semangat terus Ustadz. Boleh siapa tahu ada yang perlu kita diskusikan. Nah, nanti terang baku chat. Insya Allah. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, daya. Serius. Ya monggo, kalau Wahabi mau naik silahkan. Yang penting bawa referensi. Bawa referensi. Jangan tanya lagi ya, kenapa ndak datang ke roomnya ABS atau undang ABS. Sudah ya, sudah kesini kita naikkan dan kita ajak diskusi. Kan Anda ndak mute ya, memang mic-nya yang dia mute sendiri. Dan memang sudah saya ajak untuk dibuka mute-nya. Tapi ya begitu. Setelah kita tanya dasar dalil, beliau berangkat tanpa satu kata pun. Ya Allah alam, kalau akun palsu atau bagaimana. Intinya ya itu tadi dia bilang, itu tadi ABS madu kelenceng. Kan memang jualan madu ABS. Aduh, ya Allah. Apa ini Bosporus Craft? Itu paham Wahabi. Wah, iya Ustadz Agung tadi memang alumni Temboro. Nah, kalau yang tadi alumni Temboro, saya bukan. Santri Kerincing, saya santri Kerincing.
Ya iya, mau tunggu kan kalau memang betul 3 tauhid ini betul kan, kalau dia apa namanya, dia live itu kan selalu bawa dalil, ini perkataan Nabi, perkataan sahabat. Nanti kalau kita bawa perkataan Sayyidina Umar, nanti di bawah itu apa perkataan Sayyidina Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dolala wa in ra'ahan nasu hasanah. Itu seandainya saya ketemu dia, saya bakal ngasih